Kita sering mendengar suara rakyat adalah suara Tuhan, begitu ya. Itu sebenarnya dari mana asalnya gitu ya. Itu dari gereja itu ya, gereja ya, suara umat, suara Tuhan itu ya. Oke, saya akan membacakan satu ayat ya. Saya ambil dari 1 Korintus pasal 6 ayat 19 yang berbunyi begini ya. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri gitu. Oke, ayat ini intinya adalah bahwa tubuh kita ini adalah bait atau rumah ya, Roh Kudus ya. Nah, Roh Kudus itu diberikan Allah atau diberikan Bapa dan Yesus kepada kita ya. Kalau kita baca dalam Injil Yohanes itu bahwa orang yang percaya Yesus itu diberikan Roh Kudus ya. Roh Kudus diam di dalam diri kita, sehingga roh kita itu dua, ada roh diri sendiri dan ada Roh Kudus, yaitu roh yang diberikan Yesus kepada kita. Yang diberi itu hanya orang yang percaya Yesus, itu yang rohnya dua itu hanya orang yang percaya Yesus ya. Yang tidak percaya Yesus tidak akan diberi Roh Kudus, karena yang memberi Roh Kudus itu adalah Yesus dan Bapa ya. Sehingga hanya diberikan kepada orang yang percaya Yesus. Orang yang percaya Yesus itu kan ke gereja, berarti dia diberi Roh Kudus. Sehingga orang-orang yang di gereja itu berarti memiliki Roh Kudus atau Roh Allah di dalam dirinya ya. Umat maupun pendeta itu sama ya, semua memiliki Roh Kudus ya, atau memiliki Roh Allah di dalam dirinya, sehingga semuanya itu sejajar, sederajat, dalam bahasa Inggris equality, equal ya, sama. Antara pendeta dengan umat itu sama di hadapan Tuhan, sama. Karena apa? Sama-sama memiliki Roh Allah, sama-sama memiliki Roh Kudus, begitu ya. Laki-laki, perempuan yang percaya Yesus semua akan diberi Roh Kudus ya. Sehingga tidak ada perbedaan ya, tetap sejajar laki-laki dan perempuan, umat dengan pendeta itu sama ya, sama derajatnya. Nah, kemudian itu bersangkut pada pemerintahan gereja ya, pemerintahan gereja. Pemerintahan gereja itu artinya siapa yang berhak memerintah gereja itu ya. Dan ini berkaitan dengan gereja lokal. Gereja lokal adalah gereja yang ada di dunia ini ya. Nah, siapa yang berkuasa dalam gereja? Memang secara rohani adalah Yesus, tapi secara yang kelihatan itu siapa gitu ya. Lah, gereja kongregasional itu yang berkuasa adalah umat gitu ya, umat ya. Kongres itu dari kata kongregasi atau umat, jemaat gitu ya. Jadi yang berkuasa adalah jemaat gitu. Kalau ada pendeta ya pendeta itu harus tunduk pada keputusan umat tersebut gitu ya. Lah, keputusannya melalui apa? Melalui rapat gitu. Kalau di budaya kita ya melalui musyawarah dulu. Kalau musyawarah mufakat tidak ketemu ya baru diadakan voting begitu. Itu dalam gereja kongregasional. Kenapa yang berkuasa kok jemaat? Karena dianggap bahwa jemaat itu semuanya atau umat itu semuanya
memiliki Roh Kudus gitu ya. Kalau semuanya memiliki Roh Kudus, ya berarti suaranya sama, ya suara dalam arti hak suara ya. Kalau di voting itu kan ada hak suara gitu ya. Berarti dia pendeta dengan umat itu sama, sejajar gitu ya, equality gitu ya. Jadi karena sama-sama memiliki Roh Kudus begitu. Lah kemudian kebiasaan di gereja itu ya, yang gereja kongregasional itu ditarik ke ranah politik. Politik itu dalam pengertian kenegaraan ya. Itu adalah suara rakyat, adalah suara Tuhan begitu. Jadi awalnya ada di gereja ya, karena umat itu memiliki roh Tuhan gitu, sehingga kalau voting misalnya 100 orang ya, kemudian 90% setuju misalnya, yang 10% atau 10 orang tidak setuju gitu ya. Berarti yang menang yang setuju tersebut, yang 10 orang itu akhirnya gabung ke yang 90. Dari gereja itu kalau ditarik kepada negara atau pemerintahan ya, akhirnya dikatakan suara rakyat itu suara Tuhan gitu. Yang awalnya adalah suara umat adalah suara Tuhan, menjadi suara rakyat adalah suara Tuhan gitu. Jadi awalnya dari gereja ya, dari tadi gereja kongregasional tadi ya. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Oke, terima kasih ya.